Assalamualaikum. Hai hai hai. Selamat datang di Podcast Edukasi. Halo healthy peoples. Aku Sarah Mustika Lila, mahasiswi komunikasi dan penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten akan berbincang dan tanya jawab seputar COVID-19 bersama seorang dokter muda berbakat alumnus kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Semoga podcast edukasi perdana ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang corona dan COVID-19 ya. Silakan dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Haidir Aulia Fahmi. Saya saat ini bertugas di Puskesmas Kasemen Kota Serang sebagai dokter umum. Virus corona itu sebenarnya nama yang disematkan ke beberapa jenis virus. Corona itu sendiri artinya crown-like atau seperti mahkota. Jadi virus-virus yang bentuknya seperti mahkota itu kita sebutnya virus corona. Virus corona ini jenisnya ada macam-macam. Yang terkenal ada MERS, penyebab sakit MERS itu virus corona juga, namanya MERS-CoV. Atau penyebab SARS yang sebelum corona yang ini itu jenis virusnya virus corona juga, namanya SARS-CoV-1. Dan yang paling akhir itu yang lagi booming sekarang, novel coronavirus atau SARS-CoV-2, itu namanya corona semua. Sementara kalau COVID-19 itu nama penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Ya, penyakitnya. Kalau corona nama virusnya gitu. Oke, jadi virus dan bakteri itu mikroorganisme ya, dua-duanya nggak bisa dilihat dengan mata telanjang, jadi harus mikroskop, harus dilihat dari mikroskop. Tapi secara umum bedanya itu dari ukuran. Yang pertama, kalau bakteri itu ukurannya jauh lebih besar daripada virus. Jadi bakteri yang terkecil sekalipun itu masih lebih besar daripada virus. Yang kedua, bakteri itu uniselular, artinya dia punya sel, dia bisa bertahan hidup, bisa membelah diri, bisa bereproduksi, lain sebagainya. Kalau virus ini dia hidup harus ada inangnya, artinya harus, kalau bahasa kita harus nebeng lah gitu, harus hidup dengan ada inangnya, harus ada hostnya. Jadi dia nggak bisa hidup sendiri, benar-benar harus numpang di makhluk hidup yang lain. Untuk bereplikasi menjadi banyak gitu juga harus pakai sel makhluk hidup lainnya gitu. Oke, sebenarnya kalau gejala variatif ya Mbak. Jadi ada yang nggak ada gejala sama sekali, ada yang gejalanya berat. Tapi secara umum beberapa gejala yang paling sering timbul itu yang pertama demam. Demamnya itu bisa demam tinggi, terus bisa flu, bisa batuk, gitu. Paling utama gejala-gejala saluran nafas gitu. Kalau yang beratnya bisa sampai disertai sesak nafas, seperti itu sih. OTG, betul, OTG. Jadi dia kena corona, kena virus COVID-19, tapi dia nggak menimbulkan gejala gitu. Jadi benar-benar umum gejalanya. Belum lagi kalau ada penyakit penyerta gitu, pasti lebih variatif lagi. Kalau dari datanya sih angka kematiannya 5% ya. 5% itu kalau dibandingkan ambilnya 5% ya, mungkin variatif antara 7 sampai 3%. Kita ambil aja 5%. 5% itu kalau dibanding penyakit yang lain masih banyak yang jauh lebih tinggi. Sekarang itu penyakit paling mematikan itu sampai saat ini kalau saya nggak salah sih penyakit kardiovaskular. Kardiovaskular itu jantung dan pembuluh darah gitu. Masih pembunuh nomor 1. Tapi kalaupun 5% ini penyakitnya menularnya sangat cepat. Beda dengan jantung. Penyakit jantung itu degeneratif, artinya menahun dan diakibatkan oleh gaya hidup, segala macam faktor lainnya. Tapi kalau corona ini nyebarnya sangat cepat. Walaupun cuma 5%, misalkan ada 100.000 orang yang kena corona, artinya ada 5.000 orang yang bakal meninggal gitu. Dan 5.000 orang itu bisa jadi
keluarga kita, orang tua kita, orang-orang terdekat kita gitu sih. Itu berbahayanya kita. Dan belum ada obatnya, dan belum ada vaksin. Jadi ya betul-betul betul-betul kita hanya mengandalkan apa yang kita tahu gitu. Saya ambil contoh deh, kalau COVID itu saya pernah ada yang nanya sih gini, kalau misalkan kena corona pakai minyak kayu putih aja atau minum air hangat aja gitu. Sekali lagi yang saya bilang tadi, sampai sekarang belum ada obatnya. Jadi mau ada yang bilang pakai obat ini, pakai obat ini, pakai obat ini, itu semua belum terbukti secara klinis gitu. Jadi itu masih mitos. Kalau untuk obat itu saya bilang masih